Selamat jumpa di channel Lili Kania. Terima kasih Anda telah hadir di channel ini. Semoga Anda semua selalu berbahagia dan selalu ada dalam berkah kesehatan, juga pelindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Lili Kania mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Dan di video kali ini kita akan lihat ya, sepertinya nasib Bapak Anies dan Pak Ganjar ini akan semakin tidak jelas ya jika kalah di MK kali ini. Sebab partai pengusung mereka diisukan semakin terlihat ada tanda-tanda akan melakukan pertemuan dengan Bapak Prabowo. Mari kita simak bersama. Saya kira ini cara halus bagi PKB untuk melakukan perubahan posisi ya, atau transisi posisi berkaitan dengan kontestasi Pilpres kemarin. Memang secara resmi, saya kira PKB belum bisa mengatakan bahwa mereka akan bergabung dengan pemerintahan yang akan datang, sebagaimana dilakukan oleh Partai Nasdem. Soalnya adalah karena di PKB ini ketua umumnya menjadi bagian dari kontestan langsung ya, di mana Caimin menjadi wakil bagi Anies Baswedan ya, berbeda dengan Partai Nasdem yang tidak punya kader langsung. Jadi saya kira sulit untuk mengatakan kami bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo, karena itu yang dilontarkan adalah perubahan tetapi di konteks pilkada. Jadi ini saya kira adalah sebuah cara halus bagi Partai Nasdem untuk PKB bagi PKB untuk kemudian ya pelan-pelan lah istilahnya mencicil isu perubahan menuju kepada koalisi. Saya pribadi percaya bahwa PKB kecenderungannya akan lebih besar kepada pemerintahan. Pertama, tadi kata Mas Saiful Huda bahwa PKB selama ini selalu menjadi bagian dari pemerintahan. Yang kedua, PKB itu merupakan turunan dari Nahdlatul Ulama, organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia, bahkan terbesar di dunia. Dan saya percaya bahwa teman-teman di PKB pada dasarnya melihat bahwa melayani umat Nahdlatul Ulama itu akan lebih mudah, lebih bermanfaat, lebih berdampak kalau menjadi bagian dari pemerintahan. Seperti sekarang ini ya, kita lihat PKB itu salah satu partai yang sebetulnya paling luas lah konstituen yang dijangkau. Mulai dari Menteri Desa, kemudian Menteri Tenaga Kerja, ya jabatan-jabatan yang sebetulnya jabatan-jabatan yang memang melayani kalangan masyarakat luas ya. Apalagi Menteri Desa kan itu kan PKB banget ya, NU banget gitu, karena komunitas Nahdlin itu banyak di pedesaan. Yang ketiga, saya melihat sebetulnya sinyal-sinyal pemerintahan itu sudah dikirim ya oleh Pak Jokowi lewat cerita atau pernyataan titip salam kepada Mas Menteri Desa Tertinggal yang notabene adalah kakaknya Mas Muhaimin Iskandar gitu. Jadi sebetulnya kita ini kalau mau bicara PKB itu kita bicara yang mana nih, nasional atau pilkada gitu. Jadi tapi saya mengatakan begini, ini taktik komunikasinya dari PKB yang memang unik sekali ya, plot twist gitu. Dia sebetulnya ngomongin pilkada, tapi sebetulnya pesannya nasional. Apalagi Partai Gerindra dan PDI Perjuangan selama ini kerjasama di parlemen sangat baik. Bahkan di saat ya kita berkompetisi secara keras di pemilu 2024, kerjasama kami Partai Gerindra dan Partai Mas Bimo di parlemen terus kita jalankan. Jadi nggak ada masalah Caca sama sekali. Perbedaan pendapat, jadi gini Cak, ini yang perlu kita pastikan. Perbedaan pendapat dalam pemilu itu hal yang biasa. Karena ini kontestasi sekali 5 tahun. Berbeda pilihan itu hal yang biasa. Tapi setelah kontestasi, kita harus kembali bekerja sama demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Dan itu PDI dan Partai Gerindra selama ini terus bekerja sama. Bahkan di saat saya dengan Mas Bimo ini lagi berkontestasi di luar, baik Pilpres dan Pileg, tapi kerjasama kami di parlemen terus kita jalankan secara baik-baik demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Begitu, Cak. Jadi ini yang perlu kita pahami. Jadi Caca, ya, Mas Bimo sudah menyampaikan secara terang benderang. Insya Allah demi bangsa dan negara, seluruh elit akan duduk bersama dan kita akan kawal
pemerintahan baru agar ke depan rakyat lebih sejahtera, masyarakat lebih makmur, Indonesia semakin hebat dan semakin maju. Mati juga proses yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi, ya. Sebagaimana dulu 2014-2019 ya, kita juga ya melakukan hal yang sama, menunggu hasil Mahkamah Konstitusi gitu loh. Ya. Nah, begitu juga terkait soal masalah apa yang disebut-sebut ketidakakuran kubu Bu Megawati PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi. Saya pikir nggak ada yang nggak mungkin lah. Dulu juga disebut Pak Jokowi dengan Pak Prabowo adalah musuh bebuyutan, ya, berseteru, terlibat konflik yang sangat antagonis. Ternyata kan bisa ketemu juga gitu loh. Ya, makanya kalau sekarang ya, misalnya PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi, mereka kan dalam satu rahim politik yang sama ya. Pak Jokowi dibesarkan oleh PDIP Perjuangan dan bahkan satu-satunya partai yang pernah dimasuki oleh Pak Jokowi PDI Perjuangan. Saya pikir besar sekali kemungkinan ya akan tercipta rekonsiliasi antara kubu Pak Jokowi dan keluarga dengan teman-teman PDI Perjuangan. PDIP ini sejak awal bersayap, Pak. Keras ke Jokowi dan Gibran, tapi tidak kepada Prabowo. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita melihat kecenderungan pasca Pilpres, ini sekarang memang ada kecenderungan sudah mulai ingin membentur-benturkan antara Jokowi dengan Pak Prabowo. Kapan ini bulan madunya berakhir kan? Karena yang dianggap mengorkestrasi karena yang dianggap mengorkestrasi Pilpres 2024 adalah Pak Jokowi. Bansos yang dituju Pak Jokowi. Iya kan? Mobilisasi aparatus kekuasaan yang itu adalah Pak Presiden. Jadi orang saat ini sedang menilai setelah Pilpres selesai, tinggal nunggu kira-kira kapan bulan madu ini berakhir antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Makanya Bang Ciko ini ngomong, Jokowi dengan Pak Prabowo bukan satu renceng ini. Jauh rencengnya Pak. Bainas sama awal lubang sumur. Jauh kali. Nggak bisa dikait-kaitkan. Udah beda mazhab ini, tinggal tapi kan waktu. Satu renceng sama Pak Prabowo ada Mas Gibran. Itu kan satu renceng ya? Prabowo kalau sudah jadi presiden. Tapi lebih renceng Daniel. Oh, udah melekat. Lebih serenceng Daniel. Ini kan satu renceng karena kepentingan politiknya sama. Kalau kepentingan politiknya renceng, Bang, satu saset. Iya kan ini satu renceng karena kepentingan politiknya sama, minimal sampai tanggal 20. Tapi per tanggal 20 saya nggak terlampau yakin renceng itu. Rencengnya bisa berserakan di mana-mana, Pak. Angkel, kemarin itu kan lagi rame Puan Maharani buka bersama bareng kubu 02, Angkel. Padahal Ganjarnya lagi bertarung di MK. Pandangan Angkel gimana tuh? Oke. Jadi sebenarnya begini, orang politik itu jangan melihat, masyarakat itu jangan melihat orang politik itu seperti orang yang berkelahi tanpa jeda atau berkelahi tanpa rentang waktu tertentu. Kan kalau urusan Pilpres itu sebenarnya ada jalurnya, yaitu pemilihan kemarin tanggal 14 Februari. Nah, selesai sudah sebenarnya sebagai sebuah pertarungan politik. Tapi pihak yang tidak mau menerima itu kemudian mengajukan ini ke MK. Jadi ini akhirnya jadi pertarungan hukum, jadi bergeser dari pertarungan politik ke pertarungan hukum. Jadi sebenarnya itu jalurnya. Nah, kalau sudah selesai pertarungan hukum, ya selesailah sudah pertarungan ini. Tidak ada lagi pertarungan yang lain, misalnya pertarungan massa, bunuh-bunuhan gitu. Enggak lah, ini demokrasi, ini bukan perang gitu. Nah, begitu juga hubungan antar elit politik. Hubungan antara elit politik itu dia berada selalu dalam sebuah kerangka waktu tadi gitu loh. Puan Maharani misalnya sebagai seorang pimpinan partai, ya sudah dengan sendirinya dia bisa berhubungan baik dengan semua tokoh politik yang lain, terlepas apakah itu adalah lawan politik dia di dalam Pilpres atau misalnya itu adalah orang yang berbeda kepentingan sama dia gitu. Jadi relasi kebangsaan antar tokoh-tokoh politik itu adalah relasi yang sifatnya cair sebenarnya, sangat tergantung kepada kedewasaan masing-masing orang. Jadi hubungan ini kan ada hubungan politik, ada hubungan hukum, ada hubungan ekonomi, ada hubungan persaudaraan kebangsaan, bahkan hubungan kemanusiaan yang mengatasi itu semua. Jadi sebenarnya ini contoh-contoh yang baik tentang sikap yang terbuka, sikap yang fleksibel, sikap yang cair
tanpa harus kehilangan prinsip sebenarnya. Jadi prinsip itu kalau kita menganggap ada orang yang tidak menghargai prinsip, misalnya demokrasi, kejujuran, keadilan, kebenaran, ya mungkin kita punya sikap, tapi kita tidak perlu kemudian bersikap bermusuhan terus-menerus seperti kayak orang yang seperti kayak orang yang mau perang sebenarnya. Jadi nggak benar juga, jadi nggak masalah sebenarnya. Dulu bahkan dicontohkan oleh para founding father, mereka beda ideologi loh, tapi mereka bisa dekat secara persaudaraan. Antara dulu Muhammad Nasir dengan Aidit misalnya, mereka sering naik sepeda bareng. Kemudian antara tokoh-tokoh Nahdiyin dengan tokoh-tokoh komunis, mereka juga baik-baik aja, apalagi NU sama Muhammadiyah baik-baik aja secara persaudaraan. Pada saat ada yang sakit, saling mengunjungi, pada saat ada yang meninggal, saling mengunjungi, memberi semangat dan macam-macam. Itulah contoh dari para founding father, dari tokoh-tokoh politik. Nah, masyarakat Indonesia itu butuh contoh dari para elit yang ada hari ini, bahwa mereka mencontohkan perbedaan itu tidak harus kemudian menjadi perkelahian, apalagi kemudian sampai kepada memberi ancaman-ancaman, sehingga elit yang masih menjaga atau memelihara permusuhan itu bukan contoh yang baik sebenarnya. Jadi Puan memberi contoh yang baik terhadap bagaimana mencairkan lagi hubungan setelah kontestasi. Pencalonan Gibran tidak sah, melanggar hukum dan konstitusi, dan itu sudah dikonfirmasi dengan ahli, dan mudah-mudahan logika ini akan diperkuat lagi dengan pemanggilan DKPP dan lain sebagainya. Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan ini kan normatif, ya mengatakan bahwa kita punya APBN cukup bagus, terkoordinir dengan baik, on the track segala macam. Berbeda ada beberapa lain justru pelaksanaan APBN itu berantakan, nggak bagus, ya kan? Jadi kan ini kan hanya menjelaskan itu aja kan. Jadi ada problem apa dengan APBN dan bansos, nggak ada kan? Itu kalau Bu Risma misalnya menjelaskan soal bansos itu kan proses saja, proses, kemudian pengirimannya nanti lewat bank, karena bank mahal 3 bulan untuk proses rekening, maka kita lewat pos, koordinasi dengan Wamen BUMN misalnya kan. Ini semuanya teknis pelaksanaan aja, tidak ada kan di situ misalnya yang sifatnya berbau politiking ya. Bahwa misalnya presiden mengarahkan menteri keuangan atau menteri sosial ini diarahkan ke daerah ini, orangnya begini, caranya begini, kan nggak ada. Jadi menurut saya apa yang disampaikan itu adalah secara administratif normal, kemudian prosedur aja, bagaimana prosedurnya. Jadi sebenarnya ya tidak ada yang menarik, sehingga harapan-harapan kelompok yang tidak senang kepada Pak Jokowi terutama dengan mengharapkan ini ada sesuatu yang luar biasa yang disampaikan, itu kan tidak ada. Bersaing dalam sebuah kontestasi itu sah-sah saja ya, dan hal yang biasa. Tapi setelah kontestasi itu selesai, baiknya para elit politik kembali bersatu demi kebaikan bangsa dan negara, seperti yang dikatakan oleh Bapak Prabowo ya. Bagaimana menurut Anda? Sampai di sini, Luli Kania temani waktu Anda. Terima kasih banyak.